Tahun 1995, Desa Wanamerta adalah salah satu desa pertanian yang cukup subur. Sebagian besar warganya hidup dari sawah, kebun, dan beternak. Dari luar, desa itu tampak tenang seperti desa-desa lain di Jawa. Setiap pagi orang-orang berangkat ke sawah, anak-anak berjalan ke sekolah, sementara para ibu berkumpul di sumur atau warung untuk bertukar kabar. Namun ketenangan itu hanya terlihat di permukaan. Di balik kehidupan sehari-hari, warga menyimpan rasa kecewa kepada kepala desa mereka, Atmaja. Atmaja sudah memimpin selama bertahun-tahun. Pada awal masa jabatannya, banyak orang berharap ia mampu membawa perubahan. Sayangnya, harapan itu perlahan berubah menjadi penyesalan. Setiap ada bantuan pupuk dari pemerintah, yang lebih dulu mendapatkannya adalah keluarga dekat dan orang-orang yang mendukung Atmaja. Warga yang pernah mengkritiknya seringkali tidak mendapat bagian, meskipun mereka lebih membutuhkan. Begitu pula dengan program perbaikan saluran irigasi. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki saluran air, hanya dikerjakan sebagian. Sisanya tidak jelas kemana perginya. Kalau begini terus, sawah kita bisa gagal panen, keluh seorang petani bernama Karmin kepada teman-temannya. Bukan cuma irigasi. Jalan ke dusun sebelah juga sudah 3 tahun cuma dijanjikan terus. Sahut yang lain. Di balai desa, Atmaja selalu berbicara seolah semua berjalan baik. Ia pandai menyusun kata-kata di depan warga. Namun setelah rapat selesai, keadaan tetap sama. Selain itu, pungutan desa juga semakin sering dilakukan. Alasannya bermacam-macam. Ada biaya kebersihan, biaya keamanan, biaya pembangunan, hingga iuran yang tidak pernah dijelaskan penggunaannya. Tidak sedikit warga yang terpaksa menjual hasil panennya lebih cepat hanya untuk membayar pungutan tersebut. Sementara itu, rumah Atmaja justru semakin besar. Ia membeli sepeda motor baru untuk anak sulungnya dan memperluas gudang penyimpanan hasil panen milik keluarganya. Semakin lama, rasa percaya masyarakat mulai hilang. Di sisi lain, muncul sosok yang tidak kalah ambisius. Namanya Sudarso. Ia adalah juragan beras terbesar di desa Wanamerta. Hampir separuh hasil panen warga dijual kepadanya. Sudarso memiliki beberapa gudang besar, truk pengangkut gabah, dan banyak pekerja. Orang-orang menghormatinya karena kekayaannya, tetapi tidak benar-benar menyukainya. Ia terkenal suka memanfaatkan kesulitan orang lain. Saat musim paceklik datang, Sudarso memang bersedia meminjamkan uang kepada petani. Namun bunga pinjamannya tinggi. Banyak sawah warga akhirnya berpindah tangan karena tidak sanggup melunasi utang. Bagi Sudarso, semua hal bisa dihitung dengan keuntungan. Ketika mendengar masa jabatan Atmaja akan segera berakhir, ia melihat kesempatan besar. Kalau aku jadi kepala desa, semua urusan gabah dan tanah akan lebih mudah, katanya kepada tangan kanannya, Karto. Kalau Atmaja ikut mencalonkan diri lagi bagaimana, Pak? Sudarso tersenyum tipis. Itu urusan nanti. Yang penting aku harus menang. Sementara kedua orang itu mulai memikirkan cara mempertahankan dan merebut jabatan, para warga juga mulai bergerak. Suatu malam setelah salat Isya, beberapa tokoh masyarakat berkumpul di rumah sesepuh desa, Mbah Wirasena. Lampu minyak menggantung di teras. Pertemuan dilakukan diam-diam agar tidak diketahui orang-orang Atmaja. Hadir dalam pertemuan itu para ketua RT, tokoh agama, petani, dan beberapa pemuda. Suasana sangat serius. Kita tidak bisa begini terus, kata Pak Samin. Kalau Atmaja terpilih lagi, anak cucu kita yang susah, timpal seorang warga. Tapi kalau Sudarso yang menang juga sama saja. Dia cuma ingin memperkaya diri. Semua mengangguk. Mereka sadar desa membutuhkan pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat. Masalahnya, siapa orang yang pantas maju? Ruangan kembali hening. Mbah Wirasena kemudian berkata pelan. Ada satu orang. Semua langsung memandang ke arahnya. Darmono. Nama itu langsung membuat beberapa orang saling berpandangan. Darmono dikenal hampir semua warga. Usianya sekitar 50 tahun.
Ia bukan orang kaya. Sawahnya tidak luas. Rumahnya sederhana, terbuat dari tembok yang mulai kusam. Namun hampir setiap ada warga yang membutuhkan bantuan, Darmono selalu datang lebih dulu. Saat ada rumah roboh, ia ikut mengangkat kayu. Saat ada warga sakit, ia mengantar ke puskesmas menggunakan sepeda motornya. Saat musim panen, ia sering membantu tetangganya tanpa meminta upah tambahan. Karena itulah banyak warga menghormatinya. Dia orang jujur, kata Pak Samin. Belum pernah saya dengar Darmono mengambil hak orang lain. Kalau dia yang memimpin, mungkin desa ini bisa berubah. Akhirnya semua sepakat mendatangi rumah Darmono keesokan malam. Rumah Darmono berada di pinggir desa, dekat area persawahan. Ketika rombongan datang, Darmono sedang memperbaiki gagang cangkul di teras rumahnya. Melihat banyak tamu datang bersamaan, ia langsung mempersilakan mereka masuk. Ada apa malam-malam begini? Tanyanya. Pak Samin mewakili warga menjelaskan maksud kedatangan mereka. Kami ingin panjenengan maju menjadi calon kepala desa. Darmono terdiam cukup lama. Ia meletakkan cangkul yang sedang diperbaikinya. Loh, kenapa saya? Karena kami percaya sama panjenengan. Darmono menggeleng pelan. Saya ini cuma petani biasa. Tidak cocok mengurus pemerintahan. Tapi justru itu yang kami cari. Darmono tetap menolak. Baginya jabatan hanya akan membawa masalah. Ia lebih memilih hidup tenang bersama istrinya, Lasmi, dan 2 anaknya. Melihat Darmono belum berubah pikiran, Embah Wirasena akhirnya berbicara. Darmono. Iya, Embah. Kalau orang baik memilih diam, siapa yang akan melawan orang yang menyalahgunakan kekuasaan? Kalimat itu membuat Darmono mulai berpikir. Embah Wirasena kembali melanjutkan. Jabatan memang berat. Tapi kalau semua orang baik menolak memimpin, yang tersisa hanya orang-orang yang haus kekuasaan. Ruangan kembali sunyi. Darmono menundukkan kepala. Ia sadar ucapan sesepuh itu benar. Ia teringat banyak warga yang sering datang mengeluhkan bantuan yang tidak turun, sawah yang kekurangan air, hingga pungutan desa yang semakin memberatkan. Setelah berpikir cukup lama, Darmono menarik napas panjang. Kalau memang ini demi kebaikan desa, saya bersedia. Ucapan itu langsung disambut senyum lega para warga. Mereka segera menyusun rencana pencalonan secara resmi. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Darmono menyimpan sebuah rahasia besar. Bertahun-tahun lalu, ketika masih muda, ia pernah berguru kepada seorang pertapa tua bernama Embah Cokro. Pertemuan itu terjadi saat Darmono tersesat di lereng gunung ketika mencari kayu. Selama beberapa tahun ia belajar tentang pengendalian diri, kesabaran, dan ilmu perlindungan. Menjelang wafat, Embah Cokro mewariskan sebuah ilmu langka bernama Ajian Tameng Wajah. Ilmu itu bukan untuk menyerang. Ajian tersebut hanya berfungsi melindungi pemiliknya dari serangan ilmu hitam, santet, teluh, dan gangguan makhluk gaib. Namun sebelum mewariskannya, sang guru memberi pesan yang selalu diingat Darmono. Ajian ini akan tetap kuat selama hatimu bersih. Begitu kamu memakai ilmu ini untuk kesombongan atau balas dendam, kekuatannya akan melemah. Sejak saat itu Darmono tidak pernah memamerkan kesaktiannya. Ia tetap hidup sederhana seperti warga lainnya. Hanya istrinya yang mengetahui sedikit tentang ajian tersebut. Sementara itu, kabar pencalonan Darmono akhirnya sampai ke telinga Atmaja. Saat mendengar laporan anak buahnya, wajah Atmaja langsung berubah. Darmono, katanya pelan. Iya, Pak Lurah. Hampir semua tokoh masyarakat mendukung dia. Atmaja mengepalkan tangan. Di tempat lain, Sudarso juga menerima kabar yang sama. Ia awalnya menganggap remeh. Namun setelah mengetahui dukungan warga sangat besar, ekspresinya mulai berubah. Malam itu, Atmaja diam-diam mengundang Sudarso ke rumah dinas kepala desa. Biasanya mereka saling bersaing. Namun kali ini keduanya memiliki musuh yang sama. Di ruang belakang yang tertutup rapat, mereka berbicara tanpa saksi. Kalau Darmono terus mendapat dukungan,
kita berdua bisa kalah, kata Atmaja. Sudarso mengangguk pelan. Lalu apa maumu? Atmaja menatap Sudarso dengan wajah dingin. Persaingan ini sudah bukan soal kampanye. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan ucapannya. Darmono tidak boleh dibiarkan hidup sampai hari pemungutan suara. 2 hari setelah Darmono resmi mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, suasana di desa Wanamerta mulai berubah. Di siang hari, kehidupan masih berjalan seperti biasa. Para petani tetap turun ke sawah, para pedagang membuka warung, dan anak-anak pergi mengaji menjelang maghrib. Namun ketika malam tiba, banyak warga memilih menutup pintu rumah lebih awal. Kabar bahwa persaingan pilkades tahun itu akan berlangsung keras mulai menyebar dari mulut ke mulut. Di rumah dinas kepala desa, Atmaja tidak lagi memikirkan cara mencari simpati warga. Ia sadar dukungan masyarakat terhadap Darmono semakin besar. Hampir setiap hari ada saja warga yang datang ke rumah Darmono untuk menyatakan dukungan. Keadaan itu membuat Atmaja kehilangan kesabaran. Pada suatu malam, setelah memastikan tidak ada orang yang membuntutinya, Atmaja keluar dari rumah menggunakan sepeda motor tua tanpa plat depan. Ia melewati jalan desa, lalu masuk ke jalur tanah yang menuju sebuah dusun terpencil di luar wilayah Wanamerta. Tujuannya adalah rumah seorang dukun tua bernama Mbah Guno. Rumah itu berdiri sendirian di dekat kebun bambu. Dindingnya terbuat dari papan lapuk, sementara halaman depannya dipenuhi pohon pisang yang tidak terawat. Begitu Atmaja turun dari motornya, pintu rumah terbuka perlahan. Seorang laki-laki tua berambut putih keluar sambil membawa lampu sentir. "Aku sudah tahu kau akan datang," ucap Mbah Guno dengan suara pelan. Atmaja sedikit terkejut. "Bisa bantu aku?" Mbah Guno menatap wajah Atmaja cukup lama. "Orang yang ingin kau singkirkan bukan orang sembarangan. Kau kenal dia?" "Belum pernah bertemu. Tapi aku merasakan ada perlindungan yang kuat." Atmaja mengeluarkan sebuah amplop tebal dari dalam tasnya. "Berapapun biayanya akan kubayar." Mbah Guno tidak langsung mengambil amplop itu. "Aku akan mencoba. Tapi kalau gagal, jangan salahkan aku." Atmaja mengangguk. Malam itu juga ritual mulai dipersiapkan. Mbah Guno meminta beberapa syarat yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh anak buah Atmaja. Segenggam tanah dari makam tua. 7 batang paku berkarat. Segumpal rambut Darmono yang diam-diam diambil saat ia mencukur rambut di tukang cukur langganannya. Kain putih bekas membungkus sesajen. Dan kemenyan hitam yang aromanya jauh lebih menyengat daripada kemenyan biasa. Menjelang tengah malam, mereka menuju pemakaman tua yang sudah lama tidak digunakan. Di tengah pemakaman terdapat sebuah makam tanpa nisan yang dipercaya warga sebagai kuburan orang berilmu pada zaman dahulu. Di depan makam itulah ritual dimulai. Mbah Guno membuat lingkaran dari tanah kuburan. Rambut Darmono diletakkan di tengah bersama paku-paku berkarat. Kemenyan hitam dibakar hingga asapnya mengepul memenuhi area makam. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Angin berembus tanpa henti meski dedaunan di sekitar hampir tidak bergerak. Mbah Guno mulai membaca mantra dengan suara yang semakin lama semakin keras. Tangannya menekan rambut Darmono ke dalam tanah kuburan. Beberapa menit kemudian, asap hitam dari kemenyan perlahan membentuk bayangan menyerupai sosok manusia. Bayangan itu bergerak pelan sebelum melesat meninggalkan area pemakaman. Atmaja yang melihat kejadian itu tersenyum puas. "Besok pagi urusannya selesai," katanya pelan. Pada saat yang sama, Darmono sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Seperti biasanya, setelah salat Isya ia berkumpul sebentar bersama keluarganya. Istrinya, Lasmi, sedang menjahit pakaian anak mereka yang sobek. Sementara kedua anaknya sudah tertidur. Menjelang pukul 11 malam, Darmono mengambil air wudhu lalu melaksanakan salat malam. Ia berdoa cukup lama. Dalam doanya, ia meminta agar diberi kekuatan jika memang harus memimpin desa. Ia juga memohon agar keluarganya dijauhkan dari segala mara bahaya. Setelah selesai berdoa,
Darmono duduk bersila di ruang tengah sambil berzikir seperti yang diajarkan gurunya dahulu. Rumah itu sangat tenang. Hanya suara jangkrik dari sawah yang terdengar dari luar. Beberapa saat kemudian, angin dingin tiba-tiba masuk melalui celah jendela. Lampu minyak yang berada di sudut ruangan bergoyang pelan. Di luar rumah, bayangan hitam yang dikirim Mbah Guno telah tiba. Wujudnya tidak jelas. Kadang menyerupai asap, kadang berubah seperti sosok manusia tanpa wajah. Bayangan itu bergerak mengelilingi rumah Darmono beberapa kali. Lalu perlahan mencoba menembus dinding bambu di bagian belakang rumah. Sesaat sebelum berhasil masuk, sesuatu yang tidak terlihat muncul dari tubuh Darmono. Mula-mula hanya berupa cahaya tipis berwarna keemasan. Namun dalam hitungan detik cahaya itu menyelimuti seluruh rumah. Bayangan hitam langsung berhenti. Seolah menabrak tembok yang sangat keras. Bayangan itu mencoba masuk dari sisi lain. Tetap gagal. Ia berputar mengelilingi rumah berkali-kali. Setiap kali mendekat, cahaya pelindung itu semakin terang. Tanpa membuka mata, Darmono tetap melanjutkan zikirnya. Ia tidak menyadari bahwa ajian tameng waja yang diwariskan gurunya sedang bekerja dengan sendirinya. Tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan kecil. Bayangan hitam terpental beberapa meter ke belakang. Lalu melesat kembali ke arah asalnya dengan kecepatan tinggi. Pada waktu yang bersamaan, di pemakaman tua, Mbah Guno yang masih duduk di depan sesajen mendadak membuka matanya lebar-lebar. Apa? Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya terpental ke belakang. Mulutnya menyemburkan darah segar. Atmaja yang berdiri di sampingnya langsung panik. Mbah! Mbah Guno memegangi dadanya. Di kedua lengannya tiba-tiba muncul luka-luka memanjang seperti bekas cakaran. Padahal tidak ada siapapun yang menyentuhnya. Paku-paku yang tadi digunakan dalam ritual bergetar sendiri sebelum patah satu persatu. Api kemenyan padam begitu saja. Mbah Guno bernapas tersengal-sengal. Ilmunya memantulkan semua serangan. Atmaja membantu dukun tua itu berdiri. Masih bisa diulang. Mbah Guno menggeleng pelan. Bukan sekarang. Ada apa sebenarnya? Orang itu memiliki benteng gaib yang belum pernah kulihat. Atmaja membawa Mbah Guno kembali ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, wajahnya dipenuhi rasa marah. Rencananya gagal total. Keesokan paginya, kabar tentang kondisi Mbah Guno mulai terdengar di kalangan para dukun. Tidak banyak orang yang mengetahui penyebab sebenarnya. Namun mereka saling berbisik bahwa ada calon kepala desa di Wanamerta yang tidak mempan disantet. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Sudarso. Ia hanya tertawa ketika mendengarnya. Kalau satu dukun gagal, cari yang lebih hebat. Beberapa hari kemudian, Sudarso mengirim orang ke daerah pegunungan untuk menemui seorang dukun lain yang terkenal lebih sakti dibanding Mbah Guno. Sementara itu, tekanan terhadap pendukung Darmono mulai dilakukan dengan cara yang berbeda. Pak Samin yang selama ini terang-terangan mendukung Darmono mendapati pintu rumahnya dipenuhi tanah kuburan setiap pagi. Karmin menemukan bangkai ayam hitam tergantung di pohon mangga depan rumahnya. Ketua RT yang ikut mengusung Darmono menerima surat tanpa nama berisi ancaman agar menghentikan dukungannya jika masih ingin keluarganya selamat. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa pelakunya. Namun hampir semua warga mulai menghubungkan kejadian-kejadian itu dengan persaingan pilkades. Suasana desa berubah mencekam. Menjelang malam, jalan-jalan desa menjadi sepi. Orang tua melarang anak-anak keluar rumah setelah maghrib. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah kaki di atas genteng, tetapi ketika diperiksa tidak ada siapa-siapa. Ada pula yang melihat bayangan hitam berdiri di pematang sawah sebelum menghilang dalam sekejap. Meski begitu, Darmono tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ia terus menemui warga, membantu pekerjaan di sawah, dan mengingatkan para pendukungnya agar tidak membalas teror dengan cara yang sama. Kita hadapi dengan sabar, katanya kepada Pak Samin. Kalau kita ikut bermain kotor, apa bedanya kita dengan mereka? Ucapan itu membuat sebagian warga semakin yakin mendukung Darmono.
Namun di balik ketenangan yang diperlihatkannya, ancaman ternyata belum berakhir. Keesokan paginya, ketika Lasmi membuka pintu rumah untuk menyapu halaman, ia menjerit keras. Darmono segera berlari keluar. Di depan pintu rumah mereka tergeletak seekor burung gagak yang sudah mati. Tubuh burung itu dipenuhi paku-paku kecil yang menancap dari kepala hingga ekornya, seolah sengaja dijadikan pesan bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kematian burung gagak yang dipenuhi paku di halaman rumah Darmono menjadi pembicaraan seluruh warga desa Wanamerta. Tidak ada yang berani menyentuh bangkai burung itu sebelum seorang modin datang membungkusnya dengan kain putih lalu menguburkannya jauh dari permukiman. Sejak kejadian itu, suasana desa semakin tidak menentu. Pilkades yang seharusnya menjadi pesta demokrasi berubah menjadi sumber ketakutan. Warga tidak lagi hanya membicarakan program calon kepala desa. Mereka mulai membahas dukun, santet, dan gangguan gaib yang semakin sering terjadi. Di rumah dinas kepala desa, Atmaja belum menyerah. Ia sadar serangan pertama gagal total. Bahkan dukun yang disewanya hampir kehilangan nyawa akibat ilmu yang berbalik menghantam dirinya sendiri. Namun rasa takut tidak membuatnya mundur. Sebaliknya, ia mulai menghubungi beberapa kenalannya di luar daerah untuk mencari dukun yang lebih berani mengambil risiko. Dalam waktu kurang dari seminggu, 3 orang dukun datang secara bergantian ke desa Wanamerta. Yang pertama berasal dari lereng Gunung Lawu. Yang kedua datang dari daerah pesisir utara. Sedangkan yang terakhir adalah seorang perempuan tua yang terkenal ahli mengirim teluh melalui media boneka jerami. Mereka ditempatkan secara rahasia di sebuah rumah kosong milik kerabat Atmaja. Tidak ada warga yang mengetahui tujuan kedatangan mereka. Sementara itu, di sisi lain desa, Sudarso juga melakukan hal yang hampir sama. Ia merasa Atmaja tidak mungkin menang jika terus menggunakan cara lama. Karena itu, ia mengutus anak buahnya mencari dukun yang lebih terkenal. 2 hari kemudian, datang 2 orang dukun dari daerah berbeda. Seorang bertubuh kurus dengan mata cekung yang mengaku menguasai santet jarum. Seorang lagi membawa koper kayu berisi berbagai benda ritual seperti tengkorak monyet, kain kafan, akar pohon tua, dan botol berisi cairan hitam. Sudarso menerima mereka dengan baik. Aku tidak peduli berapa biayanya. Yang penting aku menang. Kedua dukun itu saling berpandangan. Kalau memang begitu, jangan menyesal dengan akibatnya, kata salah satu dari mereka. Sudarso hanya mengangguk. Yang tidak diketahui oleh Atmaja maupun Sudarso adalah satu hal penting. Mereka sama-sama memerintahkan para dukun untuk menghabisi semua calon lawan. Artinya, bukan hanya Darmono yang menjadi sasaran. Atmaja juga memerintahkan agar Sudarso disingkirkan secara diam-diam. Begitu pula sebaliknya. Akibatnya, setiap malam berbagai serangan gaib saling berpapasan di udara tanpa diketahui para pengirimnya. Beberapa santet bertabrakan sebelum mencapai target. Sebagian lagi salah sasaran. Sejak saat itulah keadaan desa Wanamerta berubah semakin mengerikan. Gangguan aneh mulai terjadi hampir setiap hari. Pak Karmin yang biasanya tidur nyenyak mulai mengalami mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia melihat puluhan orang berpakaian hitam berdiri mengelilingi sawah sambil membawa obor. Mereka memanggil namanya berulang kali. Ketika ia mendekat, wajah mereka berubah menjadi tengkorak. Pak Karmin selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di rumah lain, Bu Sarmi mengaku mendengar suara tangisan bayi setiap tengah malam. Ia sudah memeriksa seluruh ruangan berkali-kali. Tidak ada siapapun. Tetapi suara itu terus terdengar sampai menjelang subuh. Gangguan tidak berhenti di situ. Banyak ternak warga mati secara mendadak tanpa penyebab yang jelas. Sapi milik Pak Darto ditemukan tergeletak di kandang dengan mata terbuka lebar. Tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Dokter hewan dari kecamatan juga tidak menemukan penyakit apapun. Beberapa ekor kambing mengalami hal serupa. Ayam-ayam tiba-tiba berlarian sambil menabrak dinding kandang hingga mati. Kejadian-kejadian itu membuat warga semakin gelisah. Anak-anak juga mulai menjadi korban. Di madrasah desa,
Seorang murid perempuan tiba-tiba berteriak keras saat pelajaran berlangsung. Matanya terpejam rapat. Tubuhnya bergetar hebat. Ia berbicara menggunakan suara laki-laki tua yang membuat semua guru ketakutan. 2 hari kemudian, kejadian serupa dialami 3 anak lainnya. Kesurupan mulai dianggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi. Setiap ada anak yang pingsan, warga langsung memanggil tokoh agama atau orang yang dianggap mampu menenangkan mereka. Belum selesai rasa takut itu, muncul kejadian lain yang lebih menggemparkan. Suatu pagi, beberapa petani melihat cairan merah menetes dari batang pohon beringin tua di dekat pemakaman desa. Awalnya mereka mengira hanya getah biasa. Namun warnanya sangat mirip darah. Ketika cairan itu diusap menggunakan kain putih, bekas merahnya sulit dihilangkan. Kabar tersebut langsung menyebar. Menjelang sore, puluhan warga datang melihat pohon itu. Tidak sedikit yang memilih pulang lebih cepat karena merasa bulu kuduk mereka berdiri. Malam berikutnya, seorang pemuda bernama Tono menemukan sesajen di perempatan jalan. Di atas tampah bambu terdapat kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, telur mentah, dan beberapa batang dupa yang masih menyala. Tono tidak berani menyentuhnya. Ia segera melapor kepada ketua RT. Anehnya, keesokan malam sesajen kembali muncul di lokasi yang berbeda. Begitu seterusnya selama beberapa hari. Seolah ada orang yang sengaja meletakkannya setiap malam. Melihat keadaan semakin buruk, Darmono mulai berkeliling menemui warga. Ia tidak hanya datang sebagai calon kepala desa. Ia juga membantu menenangkan masyarakat yang mulai hidup dalam ketakutan. Di rumah Pak Karmin, Darmono berkata pelan, "Jangan terpancing ketakutan. Tetap berdoa dan jangan percaya semua isu yang beredar." Pak Karmin menghela napas panjang. "Tapi ini sudah keterlaluan, Mon. Desa kita seperti tidak pernah tenang." Darmono mengangguk. "Saya tahu. Tapi kalau kita membalas dengan cara yang sama, keadaan akan makin buruk." Ucapan serupa ia sampaikan kepada warga lain. Beberapa pemuda bahkan mengusulkan mencari dukun tandingan untuk melindungi desa. Namun Darmono langsung menolak. Kalau semua orang memakai ilmu hitam, kapan semua ini selesai? Perkataan itu membuat sebagian warga berpikir ulang. Tidak lama kemudian, Kiai Mahfud, pengasuh musala terbesar di desa Wanamerta, mengundang para tokoh masyarakat untuk berkumpul. Di hadapan puluhan warga, beliau berbicara dengan tenang. Yang sedang terjadi sekarang bukan lagi persaingan biasa. Semua orang memperhatikan. Kalau perang santet terus berlangsung, korbannya bukan hanya orang yang bertikai. "Maksud Kiai?" tanya seseorang. "Keluarga mereka, tetangga, bahkan anak-anak yang tidak tahu apa-apa bisa ikut menjadi sasaran." Suasana mendadak sunyi. Kiai Mahfud melanjutkan, "Ilmu hitam tidak pernah memilih korban dengan adil. Ketika dilepaskan, dampaknya bisa menyebar kepada siapa saja." Ucapan itu membuat wajah warga semakin tegang. Sementara itu, salah satu dukun yang bekerja untuk Atmaja mulai mempersiapkan serangan baru. Ia menggunakan media boneka jerami yang ditusuk puluhan jarum kecil. Di tengah ritual, ia membaca mantra tanpa henti. Namun belum sampai ritual selesai, tubuhnya mendadak kaku. Tangannya gemetar hebat. Mulutnya mengeluarkan darah segar. Boneka jerami yang berada di depannya tiba-tiba terbakar sendiri. Dukun itu menjerit kesakitan. Kulit wajahnya berubah kehitaman. Beberapa orang yang berada di lokasi berusaha menolong. Namun belum sempat membawanya keluar rumah, napasnya berhenti. Matanya tetap terbuka lebar dengan ekspresi penuh ketakutan. Kematian dukun itu membuat orang-orang Atmaja panik. Tidak ada yang berani menjelaskan penyebabnya. Mereka hanya menguburkannya secara diam-diam agar tidak menimbulkan kegaduhan. Ketika mendengar kabar tersebut, Atmaja mulai kehilangan kepercayaan diri. Ia tidak pernah menyangka lawannya memiliki perlindungan sekuat itu. Di tempat berbeda, Sudarso juga mulai gelisah. Sudah banyak uang yang ia keluarkan. Sudah beberapa dukun didatangkan. Namun Darmono tetap sehat dan terus mendapatkan dukungan warga.
Aku sudah bosan dengan kegagalan ini, bentaknya kepada anak buahnya. Lalu bagaimana sekarang, Pak? Sudarso berjalan mondar-mandir sambil mengepalkan tangan. Aku ingin orang yang benar-benar bisa menghancurkan tameng wajah itu. Salah seorang anak buahnya tampak ragu. Ada satu nama, tapi katanya orang itu sudah lama menghilang. Siapa? Embah Kertanegara. Ruangan langsung hening. Nama itu sudah lama dikenal di kalangan para dukun. Konon, ia hanya mau menerima pekerjaan yang menurutnya layak dan tidak pernah gagal menjalankan ritual paling berbahaya. Sudarso menatap tajam anak buahnya. Cari dia. Butuh waktu, Pak. Berapapun lamanya, temukan dia. 3 hari kemudian, menjelang matahari terbenam, seorang laki-laki tua berjubah hitam memasuki desa Wanamerta dengan berjalan kaki. Rambutnya panjang memutih. Tatapannya tajam. Tongkat kayu tua selalu berada di tangan kanannya. Beberapa warga yang melihatnya langsung menyingkir tanpa berani menyapa. Ia berhenti tepat di depan rumah Sudarso. Dengan suara pelan namun jelas, laki-laki tua itu berkata, "Aku adalah Embah Kertanegara." Sudarso yang keluar menyambutnya langsung berdiri penuh hormat. Sebelum dipersilakan masuk, Embah Kertanegara menatap ke arah rumah Darmono yang berada di kejauhan. Kemudian ia tersenyum tipis. Ajian tameng wajah memang kuat. Ia berhenti sejenak. Tapi tidak ada ilmu di dunia ini yang tidak memiliki kelemahan. Kedatangan Embah Kertanegara membuat suasana di rumah Sudarso berubah tegang. Tidak seperti dukun-dukun lain yang langsung berbicara soal ritual, lelaki tua itu justru meminta semua orang keluar dari ruangan. Hanya Sudarso dan Atmaja yang diperbolehkan ikut duduk bersamanya. Atmaja yang sebelumnya enggan bekerja sama akhirnya datang secara diam-diam setelah mendapat kabar bahwa Embah Kertanegara bersedia membantu. Ruangan ditutup rapat. Lampu minyak dikecilkan. Embah Kertanegara meletakkan tongkat kayunya di lantai lalu menatap kedua calon kepala desa itu satu persatu. Kalian sudah mengirim banyak santet. Atmaja mengangguk pelan. Semuanya gagal. Gagal bukan karena dukun kalian lemah. Lalu kenapa? Tanya Sudarso tidak sabar. Embah Kertanegara menarik napas panjang. Ajian tameng wajah bukan sekadar ilmu kebal. Ilmu itu hidup mengikuti hati pemiliknya. Atmaja mengernyitkan dahi. Apa maksudnya? Selama Darmono tetap sabar, tidak dikuasai amarah, dan tidak menyimpan dendam, tidak ada santet yang bisa menembus perlindungannya. Ruangan mendadak sunyi. Sudarso kemudian bertanya, kalau begitu bagaimana cara mengalahkannya? Embah Kertanegara menjawab tanpa ragu. Jangan serang tubuhnya. Lalu, serang hatinya. Kedua pria itu saling berpandangan. Buat dia marah. Buat dia membenci. Buat dia ingin membalas. Kalau itu berhasil, tameng wajah akan melemah dengan sendirinya. Mendengar penjelasan itu, wajah Atmaja mulai berubah. Ia merasa telah menemukan jalan untuk menyingkirkan Darmono. Mereka bertiga lalu menyusun rencana yang sama sekali tidak melibatkan santet pada tahap awal. Yang akan digunakan adalah fitnah. Esok paginya, beberapa orang suruhan Atmaja mulai menyebarkan kabar bohong di warung-warung. Darmono sengaja bikin teror supaya warga kasihan. Aku dengar dia sendiri yang menyuruh dukun. Makanya santet tidak mempan. Karena semua sudah diatur. Berita bohong itu cepat menyebar. Tidak semua warga percaya. Namun sebagian mulai ragu. Apalagi selama beberapa minggu terakhir, Desa Wanamerta memang dipenuhi kejadian aneh. Tidak berhenti di situ. Malam harinya, orang-orang suruhan Sudarso mendatangi beberapa rumah pendukung Darmono. Mereka menyelipkan karung berisi gabah curian ke dalam gudang milik Pak Karmin dan Pak Samin. Keesokan paginya, pemilik gabah datang bersama beberapa warga. Ia berteriak marah. Itu gabah saya. Pak Karmin terkejut. Apa? Saya tidak tahu apa-apa. Jangan bohong. Perdebatan semakin ramai.
Untungnya beberapa warga mengetahui bahwa Pak Karmin selama ini dikenal jujur. Meski begitu, nama baiknya mulai tercoreng. Kejadian serupa dialami dua pendukung Darmono lainnya. Fitnah pencurian mulai berkembang ke seluruh desa. Beberapa orang yang sebelumnya mendukung Darmono mulai menarik diri karena takut ikut terkena masalah. Melihat keadaan itu, Darmono berusaha menemui mereka satu persatu. Ia tidak marah. Ia hanya menjelaskan bahwa semua itu kemungkinan adalah bagian dari permainan politik. Saya tidak menyalahkan siapapun, katanya. Tapi jangan sampai kita saling menuduh tanpa bukti. Ucapan itu sedikit menenangkan warga. Namun Atmaja dan Sudarso belum puas. Mereka ingin luka yang lebih dalam. 3 malam kemudian, rumah milik sahabat dekat Darmono, Pak Samin, tiba-tiba terbakar. Api muncul dari bagian dapur. Saat warga berusaha memadamkan kobaran api, mereka menemukan botol berisi minyak tanah yang sudah pecah. Tidak ada seorang pun yang melihat pelakunya. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Namun sebagian besar bangunan hangus terbakar. Pak Samin hanya bisa terduduk melihat rumah yang dibangunnya selama puluhan tahun berubah menjadi arang. Darmono datang paling awal setelah mendengar kabar tersebut. Ia ikut membantu memindahkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Melihat sahabatnya menangis, wajah Darmono mulai berubah. Untuk pertama kalinya sejak pencalonannya, kemarahan terlihat jelas. Ia mengepalkan tangan. Kalau memang ini ulah mereka. Kalimat itu terhenti. Lasmi yang berdiri di sampingnya melihat perubahan raut wajah suaminya. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Darmono duduk sendirian di teras. Ia teringat pesan gurunya bertahun-tahun lalu. Namun kali ini amarah jauh lebih besar. Ia merasa orang-orang yang tidak bersalah mulai dijadikan korban. Dalam hati kecilnya muncul keinginan mencari siapa pelakunya. Bahkan sesaat ia berpikir untuk menggunakan ilmu warisan gurunya guna memberi pelajaran kepada orang yang bertanggung jawab. Ketika pikiran itu muncul, angin yang semula tenang mendadak bertiup lebih kencang. Lampu minyak di teras berkedip beberapa kali. Darmono merasakan tubuhnya menjadi lebih berat. Dadanya terasa sesak. Ia tidak menyadari bahwa Ajian Tameng Waja mulai bereaksi terhadap perubahan hatinya. Keesokan paginya, Kiai Mahfud datang ke rumah Darmono. Beliau duduk tanpa banyak bicara. Setelah beberapa saat, Kiai Mahfud memandang Darmono. "Kamu sedang marah." Darmono tidak menjawab. "Kamu ingin membalas." Kali ini Darmono mengangguk pelan. "Saya hanya ingin menghentikan semua ini, Kiai." Dengan kemarahan, Darmono menundukkan kepala. Kiai Mahfud lalu berkata dengan suara tenang, "Musuhmu bukan hanya orang-orang yang ingin merebut jabatan. Lalu siapa? Amarahmu sendiri." Darmono perlahan mengangkat wajah. Kiai Mahfud melanjutkan, "Orang yang menguasai dirimu tahu kelemahan itu. Mereka sedang berusaha membuatmu kehilangan kendali. Kalau kamu mengikuti kemauan mereka, berarti mereka sudah menang sebelum pencoblosan." Ucapan itu membuat Darmono terdiam cukup lama. Kiai Mahfud kemudian menepuk bahunya. Kemenangan yang lahir dari kesabaran lebih kuat daripada kemenangan karena balas dendam. Setelah Kiai Mahfud pulang, Darmono masuk ke ruang belakang rumah. Ia mengambil tikar kecil, lalu menghabiskan waktu cukup lama untuk salat dan berdoa. Ia memohon agar diberi kekuatan menjaga hati. Ia juga meminta agar tidak terjebak oleh rasa benci. Sejak hari itu, Darmono memutuskan tidak akan membalas apapun. Ia tetap menemui warga. Tetap membantu Pak Samin membangun pondok sementara. Tetap tersenyum ketika bertemu orang yang memfitnahnya. Sikap itu justru membuat Atmaja dan Sudarso semakin kesal. "Kenapa dia tidak marah juga?" bentak Atmaja. Embah Kertanegara hanya memejamkan mata. Hatinya masih kuat. Lalu apa yang harus dilakukan? Dukun tua itu membuka sebuah peti kayu yang sejak awal dibawanya. Di dalamnya terdapat kain hitam, tulang belulang hewan, kendi tanah liat, dan sebilah pisau tua. Kalau hati tidak bisa digoyahkan,
Ia berhenti sejenak. Berarti tinggal satu cara. Malam itu juga Mbah Kertanegara meminta seluruh orang yang tidak berkepentingan keluar dari rumah. Ia membawa perlengkapan ritual menuju sebuah pemakaman tua yang berada di pinggir hutan. Di sana telah disiapkan seekor kambing hitam dan beberapa ayam cemani sebagai tumbal ritual. Lingkaran tanah dibuat mengelilingi makam tua yang sudah retak. Di setiap sudut dipasang obor. Api menyala dengan warna yang tidak biasa. Mbah Kertanegara mulai membaca mantra panjang. Suaranya semakin keras. Angin di sekitar makam berembus semakin kencang. Daun-daun kering beterbangan membentuk pusaran. Kambing hitam yang diikat di dekat makam tiba-tiba mengembik keras tanpa henti. Ayam-ayam cemani mengepakkan sayap dengan liar seolah ingin melepaskan diri. Atmaja dan Sudarso hanya berdiri beberapa meter dari lokasi ritual. Mereka mulai merasakan hawa dingin yang menusuk. Tanah di sekitar makam perlahan bergetar. Obor-obor bergoyang meski tidak tersentuh siapapun. Mbah Kertanegara mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Ia mengerahkan seluruh ilmu hitam yang selama puluhan tahun disimpannya. Asal kekuatan yang menjaga Darmono. Malam ini akan kuhadapi dengan seluruh kemampuanku. Sesaat kemudian terdengar suara ledakan dari dalam tanah. Asap hitam membubung tinggi ke langit. Angin berputar semakin cepat. Pepohonan di sekitar pemakaman bergoyang keras. Pada waktu yang hampir bersamaan, warga desa Wanamerta keluar rumah karena mendengar suara aneh dari kejauhan. Mereka menatap langit dengan wajah ketakutan. Awan yang semula gelap perlahan berubah menjadi kemerahan. Burung-burung malam beterbangan tanpa arah. Anjing-anjing menggonggong terus-menerus. Lalu, dari arah pemakaman tua, terdengar suara yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Bukan satu atau dua suara, melainkan ribuan jeritan yang saling bersahutan, seolah-olah seluruh penghuni alam gaib sedang dibangunkan pada malam sebelum hari pencoblosan. Malam sebelum pemungutan suara menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan warga desa Wanamerta. Jeritan-jeritan aneh yang terdengar dari arah pemakaman masih menggema hingga menjelang tengah malam. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati lokasi itu. Semua memilih mengunci pintu rumah dan berkumpul bersama keluarga sambil berdoa. Di rumah Darmono, suasana jauh lebih tenang dibandingkan keadaan di luar. Darmono duduk di ruang tengah bersama istrinya, Lasmi, dan kedua anak mereka. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Ia hanya meminta keluarganya tetap berada di dalam rumah dan memperbanyak doa. "Apa yang terjadi di luar, Pak?" tanya anak bungsunya dengan suara pelan. Darmono mengusap kepala anaknya. "Jangan takut. Selama kita mendekat kepada Tuhan, tidak ada yang perlu ditakuti." Lasmi memperhatikan wajah suaminya. Ia tahu malam itu akan menjadi penentuan dari semua kejadian yang selama beberapa minggu terakhir menghantui desa mereka. Di sisi lain, Mbah Kertanegara masih berdiri di tengah lingkaran ritual yang dibuatnya di pemakaman tua. Tubuhnya mulai dipenuhi keringat. Matanya terpejam rapat. Mulutnya terus melafalkan mantra sambil menggenggam tongkat kayunya. Di sekelilingnya, asap hitam berputar semakin cepat. Sesaat kemudian, bayangan-bayangan gelap mulai bermunculan dari balik pepohonan. Jumlahnya semakin banyak. Ada yang menyerupai manusia tanpa wajah. Ada yang berjalan merangkak. Ada pula yang hanya berupa gumpalan asap dengan mata merah menyala. Semua bergerak ke arah yang sama. Rumah Darmono. Mbah Kertanegara membuka matanya. "Pergilah." Suara itu terdengar berat. "Hancurkan bentengnya." Dalam hitungan detik, ribuan bayangan hitam melesat meninggalkan area pemakaman. Langit di atas desa Wanamerta semakin gelap meski bulan masih terlihat. Angin bertiup sangat kencang hingga beberapa genting rumah warga bergeser. Pohon-pohon bambu bergoyang tanpa henti. Anjing-anjing melolong dari berbagai penjuru desa. Ketika rombongan makhluk gaib itu tiba di halaman rumah Darmono, mereka langsung mengepung seluruh bangunan. Beberapa mencoba masuk melalui pintu depan. Sebagian lain bergerak ke belakang rumah. Ada pula yang turun dari atas atap.
Namun sebelum satu pun berhasil mendekat, cahaya keemasan perlahan muncul dari dalam rumah. Awalnya hanya terlihat tipis, kemudian semakin terang. Dalam beberapa detik, seluruh rumah diselimuti cahaya yang membentuk lapisan pelindung berbentuk kubah. Makhluk-makhluk gaib itu langsung terpental saat menyentuhnya. Sebagian menjerit keras, sebagian lagi menghilang menjadi asap. Di dalam rumah, Darmono tetap duduk bersila. Ia terus berzikir dengan tenang. Ia tidak mengucapkan satupun mantra untuk menyerang. Ia hanya memusatkan pikirannya kepada Tuhan sebagaimana yang diajarkan gurunya selama bertahun-tahun. Semakin tenang hati Darmono, cahaya pelindung itu justru semakin kuat. Makhluk-makhluk gaib mulai menyerang bersamaan. Mereka menghantam kubah cahaya dari berbagai arah. Benturan demi benturan menghasilkan suara keras yang terdengar hingga ke rumah-rumah sekitar. Beberapa warga yang mengintip dari balik jendela melihat kilatan cahaya muncul dari arah rumah Darmono. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun mereka tahu sesuatu yang besar sedang berlangsung. Di pemakaman tua, wajah Mbah Kertanegara mulai berubah pucat. Ia merasakan semua serangannya tertahan. Mustahil. Ia kembali meningkatkan kekuatan ritualnya. Tongkat kayunya ditancapkan ke tanah. Ia membaca mantra dengan suara yang jauh lebih keras. Tetapi pada saat itu juga, cahaya dari rumah Darmono berubah semakin terang. Semua santet yang selama ini dikirim perlahan berbalik arah. Bayangan-bayangan hitam yang gagal menembus perlindungan berputar di udara sebelum kembali menuju pemakaman. Mbah Kertanegara baru menyadari apa yang sedang terjadi ketika pusaran asap hitam mengelilinginya. Tidak. Belum sempat menyelamatkan diri, seluruh kekuatan ilmu hitam yang ia lepaskan menghantam tubuhnya sendiri. Ia terpental beberapa meter. Tongkat kayunya patah menjadi dua. Tubuhnya dipenuhi luka seperti terkena ratusan sayatan. Darah keluar dari mulut dan hidungnya. Atmaja dan Sudarso yang menyaksikan kejadian itu langsung mundur beberapa langkah. "Mbah!" teriak Sudarso. Mbah Kertanegara mencoba berdiri. Namun tubuhnya sudah tidak sanggup. Ia memandang ke arah langit dengan napas tersengal. "Aku kalah." Kalimat itu menjadi ucapan terakhirnya. Sesaat kemudian, tubuhnya tidak bergerak lagi. Angin yang sejak tadi berputar perlahan mulai melemah. Namun akibat ritual itu belum berakhir. Sudarso tiba-tiba memegang kepalanya. Matanya membelalak. Ia melihat puluhan sosok hitam berdiri mengelilinginya. Mereka semua memiliki wajah yang sama seperti bayangan yang sebelumnya dipanggil Mbah Kertanegara. "Pergi!" Sudarso berteriak sambil menutup telinganya. Tetapi sosok-sosok itu tidak menghilang. Mereka justru terus mengikuti setiap langkahnya. Sejak malam itu, Sudarso tidak pernah bisa membedakan mana kenyataan dan mana bayangan. Ia sering berteriak sendiri. Kadang berlari tanpa tujuan di tengah sawah. Kadang mengurung diri di dalam gudang beras sambil berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat. Keluarganya sudah mencoba membawanya berobat ke berbagai tempat. Namun keadaannya tidak pernah benar-benar pulih. Sementara itu, Atmaja berhasil pulang ke rumahnya. Namun keesokan paginya ia tidak mampu bangun dari tempat tidur. Tubuhnya mendadak lemah. Tangannya gemetar. Demamnya sangat tinggi. Tabib desa tidak menemukan penyebab yang jelas. Di saat yang hampir bersamaan, beberapa warga mulai berani mengungkap penyalahgunaan jabatan yang selama ini dilakukan Atmaja. Dokumen pembagian bantuan yang dimanipulasi ditemukan oleh perangkat desa. Catatan pungutan liar juga mulai diperlihatkan kepada tokoh masyarakat. Bahkan beberapa mantan anak buah Atmaja akhirnya mengakui bahwa mereka selama ini diperintah mengintimidasi warga yang berbeda pendapat. Semua rahasia yang bertahun-tahun disembunyikan akhirnya terbongkar. Pagi hari pemungutan suara akhirnya tiba. Meski masih diliputi rasa takut akibat kejadian semalam, warga tetap datang ke balai desa. Untuk mencegah keributan, Kiai Mahfud, para sesepuh desa, tokoh pemuda, dan perangkat kecamatan ikut mengawasi jalannya pencoblosan. Tidak ada kampanye. Tidak ada keributan. Semua orang mengantre dengan tertib.
Darmono datang bersama keluarganya tanpa pengawalan khusus. Ia menyapa warga seperti biasanya. Beberapa orang yang dulu sempat termakan fitnah kini menyalami Darmono sambil meminta maaf. Darmono membalas dengan senyum. Semuanya sudah berlalu. Penghitungan suara dimulai setelah waktu pencoblosan selesai. Kotak demi kotak dibuka di hadapan seluruh saksi. Nama Darmono terus mendominasi. Atmaja hanya memperoleh sedikit suara. Begitu pula Sudarso. Menjelang sore, ketua panitia berdiri di depan balai desa. Ia mengangkat hasil penghitungan suara. Dengan ini kami menetapkan Darmono sebagai kepala desa Wanamerta yang baru. Tepuk tangan warga langsung memenuhi halaman balai desa. Beberapa orang menitikkan air mata karena merasa perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Setelah pelantikan resmi dilakukan beberapa minggu kemudian, banyak warga mengira Darmono akan membalas semua perlakuan Atmaja dan Sudarso. Namun dugaan itu tidak terbukti. Ia tidak mengusir keluarga Atmaja dari desa. Ia juga tidak mengambil alih seluruh usaha milik Sudarso. Sebaliknya, Darmono mengajak semua warga melupakan permusuhan. Dalam rapat desa pertamanya, ia berdiri di depan seluruh masyarakat. Kita sudah terlalu lama terpecah. Ia memandang seluruh warga satu persatu. Mulai hari ini, tidak ada lagi kubu Atmaja, kubu Sudarso, atau kubu Darmono. Yang ada hanya warga desa Wanamerta. Kalimat itu disambut anggukan banyak orang. Pembangunan saluran irigasi kembali dilanjutkan. Pungutan-pungutan yang tidak jelas dihapus. Pembagian bantuan dilakukan secara terbuka. Musyawarah desa kembali menjadi kebiasaan yang dijaga bersama. Beberapa bulan setelah keadaan benar-benar tenang, Darmono berjalan seorang diri menuju sebuah bukit kecil di pinggir hutan. Ia membawa sebuah peti kayu peninggalan gurunya. Di dalam peti itu terdapat beberapa benda yang selama ini berkaitan dengan ajian Tameng Waja. Darmono menggali sebuah lubang yang cukup dalam. Semua benda peninggalan gurunya dimasukkan ke dalamnya. Setelah itu ia menutup kembali tanah tersebut, hingga tidak terlihat bekas galian. Tidak ada seorang pun yang mengetahui lokasi tempat itu selain dirinya. Sebelum pulang, Darmono memandang sebentar ke arah desa Wanamerta yang tampak tenang dari kejauhan. Ia teringat semua peristiwa yang telah dilalui. Baginya, ajian hanyalah titipan yang suatu saat harus ditinggalkan. Seorang pemimpin tidak akan dihormati karena kesaktiannya. Kepercayaan rakyat hanya bisa dijaga dengan kejujuran, keadilan, dan kesediaan mengemban amanah demi kepentingan seluruh warga. Beberapa tahun setelah Pilkades 1995 berlalu, desa Wanamerta berubah menjadi desa yang jauh lebih tentram. Suasana yang dahulu dipenuhi rasa curiga perlahan menghilang. Warga kembali hidup rukun, bekerja bersama di sawah, bergotong royong memperbaiki jalan desa, membersihkan saluran irigasi, dan menghidupkan kembali kegiatan musyawarah yang sempat terpecah akibat persaingan politik. Di bawah kepemimpinan Darmono, setiap keputusan desa selalu dibahas secara terbuka. Bantuan pemerintah dibagikan sesuai kebutuhan warga, tanpa membedakan siapa yang dahulu mendukung atau menentangnya saat Pilkades. Pembangunan yang sempat terbengkalai mulai diselesaikan satu persatu. Jalan menuju area persawahan diperbaiki, saluran air diperlebar, dan balai desa kembali menjadi tempat masyarakat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Perlahan, kepercayaan warga kepada pemerintah desa kembali tumbuh. Meski kehidupan telah berubah menjadi lebih baik, tidak seorang pun benar-benar melupakan peristiwa mengerikan yang pernah terjadi menjelang Pilkades. Malam-malam ketika suara jeritan terdengar dari arah pemakaman, kemunculan sesajen di perempatan jalan, hingga berbagai gangguan gaib masih sering menjadi bahan cerita orang-orang tua kepada generasi yang lebih muda. Namun setiap kali kisah itu diceritakan, mereka selalu mengingatkan bahwa semua teror tersebut bermula dari keserakahan manusia yang ingin mempertahankan dan merebut kekuasaan dengan cara apapun. Atmaja tidak pernah lagi terlibat dalam urusan pemerintahan desa. Setelah seluruh penyalahgunaan jabatannya terbongkar, ia hidup menyendiri di rumahnya. Penyakit yang dideritanya membuat tubuhnya semakin lemah dari tahun ke tahun.
Banyak orang mengatakan bahwa penderitaan terbesar yang ia rasakan bukanlah sakit yang menggerogoti tubuhnya, melainkan penyesalan karena telah mengkhianati kepercayaan masyarakat yang dulu memilihnya sebagai pemimpin. Sementara itu, Sudarso memilih menjual sebagian besar tanah dan gudang beras miliknya. Harta yang dahulu begitu dibanggakan tidak lagi memberinya ketenangan. Ia menggunakan sebagian kekayaannya untuk membantu warga yang pernah dirugikannya, meski ia sadar tidak semua kesalahan dapat diperbaiki dengan materi. Gangguan yang menghantuinya memang mulai berkurang seiring waktu, tetapi bayangan malam ketika ritual terakhir gagal tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Darmono tetap menjalani hidup dengan sederhana seperti sebelum menjadi kepala desa. Ia masih turun ke sawah, masih menyapa warga yang ditemuinya di jalan, dan tidak pernah meminta perlakuan istimewa. Baginya, jabatan hanyalah amanah yang suatu saat akan berakhir. Ia juga tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang ajian tameng wajah yang pernah menyelamatkan dirinya dari perang santet. Setelah mengubur seluruh benda peninggalan gurunya, Darmono memilih menyimpan rapat kisah itu. Ia tidak ingin ada orang yang tergoda mencari kesaktian hanya demi mengejar kekuasaan. Ketika ada pemuda desa yang bertanya bagaimana ia mampu melewati semua cobaan tersebut, Darmono hanya tersenyum. "Bukan karena aku lebih kuat dari orang lain," jawabnya. "Kalau hati dipenuhi kesombongan dan kebencian, sehebat apapun ilmu yang dimiliki pasti akan menjadi sumber kehancuran. Yang menjaga kita bukan sekadar ilmu, tetapi niat yang benar dan kesabaran." Ucapan itu terus diingat oleh banyak warga. Sejak saat itu, masyarakat desa Wanamerta memiliki pandangan baru tentang seorang pemimpin. Mereka tidak lagi melihat seseorang dari kekayaan, pengaruh, ataupun kesaktian yang dimilikinya. Mereka lebih menghargai kejujuran, tanggung jawab, keberanian membela kebenaran, dan kemampuan menjaga persatuan ketika masyarakat sedang menghadapi perbedaan. Kisah Pilkades 1995 akhirnya menjadi pelajaran yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan karena perang santetnya, melainkan karena keberanian seseorang mempertahankan hati yang bersih di tengah godaan kekuasaan dan dendam. Pelajaran dan hikmah kekuasaan yang diraih melalui fitnah, kecurangan, atau cara-cara yang merugikan orang lain tidak akan membawa ketenangan, melainkan kehancuran bagi pelakunya. Kesabaran dan hati yang bersih seringkali menjadi perlindungan yang jauh lebih kuat daripada kekuatan, jabatan, ataupun kesaktian yang dimiliki seseorang. Ilmu, kemampuan, dan kelebihan yang dimiliki manusia adalah amanah yang seharusnya digunakan untuk melindungi, membantu, dan membawa manfaat, bukan untuk menyakiti ataupun menindas sesama. Ambisi yang tidak disertai moral akan mendorong seseorang menghalalkan segala cara hingga akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Fitnah dan kebencian mungkin mampu memecah persatuan untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya untuk terungkap. Seorang pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang paling kuat atau paling ditakuti, melainkan pemimpin yang jujur, adil, rendah hati, mampu menerima kritik, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Di atas kepentingan pribadi, persatuan hanya dapat terwujud apabila masyarakat mau meninggalkan dendam, saling memaafkan, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik.